Halo, saya Ifik Arifin. Saya Muhammad Suyanto. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Profesor Suyanto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Kita sekali. bangga sekali hari ini bisa menghadirkan Pak Yanto yang sudah berkaliber internasional loh Pak, beneran. Jadi jadi kita luar biasa, terutama kalau kita dengar itu film animasi Battle of Surabaya. Itu luar biasa banget dan itu adalah salah satu karya dari Prof Yanto yang sedemikian banyaknya. Saya lihat award-nya banyak sekali. Ya itu ya paling tidak itu paling banyak di Indonesia untuk buat internasional gitu. Iya, monggo Pak. Jadi gini Pak, barangkali Pak Yanto dulu asal mulanya gimana Pak? Mulai dengan Amikom ini, Iya. awal langkahnya itu gimana? Jadi begini Pak, saya memulai perguruan tinggi Amikom tuh nggak punya uang. Dari wajah saya kan orang desa. Nah, Itu ada tetapi istilahnya Pak, modal dengkul gitu Pak ya? wah ya, jadi Enggak juga. Enggak. mulai perguruan tinggi tanpa uang, bisa dikatakan Hmm. begitu. Jadi gedungnya saya sewa, belum saya bayar, ya kan? Bayar Oke, besok gitu. Bulan terbetul, ya. Agustus dan besok bulan September gitu, Pak. Sewanya Ya. harus 2 tahun. Hmm. Nah, itu awalnya dari situ saya buat proposal untuk mendirikan perguruan tinggi gitu. Ya, ya. Jadi, nah, apa senjata pertama biasanya saya smart in, sikap mental positif sebagai landasannya. Ya itu. Jadi Hmm. itu penting yang harus dimiliki oleh apalagi kaula muda, Pak, para milenial. Nah, Milenial, generasi Z apa X, Z, ya, X, Y, Z. namanya bule. Oh ya, 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 ya. Gitu, Pak Ifik. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya buat proposal, setelah buat proposal ya ke Jakarta 6 calon perguruan tinggi dari Jogja. Oh, 4 keluar izinnya, 2 tidak, Pak. Kita waduh. masuk yang keluar izinnya atau tidak? Nah, ternyata yang tidak keluar izinnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi betapa pentingnya kita itu mengalami kegagalan supaya kita punya S tadi, sikap Hmm. mental positif. Ya, Melihat sesuatu selalu dari sisi positif. Saat COVID memang kita semua adalah sedih, tapi di balik itu harus dengan sikap mental positif. Nah, maka saat COVID inilah saya hubungan dengan Hollywood menjadi semakin bagus ya. Nanti kan wah, iya, jadi iya, iya, justru iya. kalau dalam bahasa kita inna ma'al usri yusra. Jadi di balik Oh, kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dan itu jadi buktinya itu. kalau dalam bahasa Cinanya Weiji, di balik ancaman itu ada peluang. Wah, ini filosofi tingkat tinggi loh, Pak. Nah, itu yang nomor satu itu, Ya, Pak. ya, 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 ya. Setelah itu tadi menciptakan mimpi dan berusaha untuk mengejarnya. M, ya. Menciptakan mimpi, ya. Jadi mimpi nggak boleh tanggung-tanggung ya Pak. Mimpi jangan yang 100 Pak. Jadi begitu setelah dengan sikap mental positif, akhirnya izinnya keluar juga. Ya kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saat pertama kali, kenapa saya ditelepon oleh dari Jakarta? Ini Ya, nggak akan keluar Pak. udah gitu Anda ya. itu harusnya 12 dosen, tapi ini 3 dosen cuma yang kita akui. Jadi saya nggak mau tahu, pokoknya besok jam 11 siang sudah ada tambahan 9 dosen. Wastaga. Nah, selama 1 tahun cuma 3 dosen. Nah ini satu hari harus 9 dosen. Berarti apa? Hmm, Butuh yang namanya energi yang luar biasa. ya, ya, ya. Ilmu Kerja yang keras. luar biasa. Dan ilmu itu dasarnya sikap mental positif tadi. Wah, ya. Itu kita belajar Kalau di sini. bahasanya apa ya? Ki, Bahasa Jermannya Pak, bahasa Jermannya apa tadi? Ki Hajar Dewantara Oke aja itu Dewanto. namanya neng ning nung nang. Nah, Wah, artinya apa Pak? neng itu adalah
kita dekat dengan Tuhan kita. Udah, semua urusan dunia Mudah. menang. Insya Allah mudah ya Pak. Nah, menang ya. Nah itulah ya ketika selesai sholat duhur, nah itu Tuhan seperti memberikan ini loh caranya. Jalan. Ya. Nah caranya saya ke UGM yaitu cari buku alumni itu Pak. Ya. Kemudian Buku saya alumni. ngetik, sekretaris saya yang ngetik satu tumpuk itu. Saya datangi ke rumahnya, besok jam 11 sudah harus 11. Itu ilmu luar biasanya di situ. Nah, loh, Pak Yanto, kok kenal? Loh, aku dulu pernah ikut seminarnya Pak Yanto. Ya udah, jadi dosen. Oke, Pak. Yanto, nah itu kan. Saya pernah ikut achievement motivation training. Dosen ya? Oh iya. Oh, Mas Yanto loh, aku muridmu Primagama. Begitu besok jam 11 dapat 9 dosen, Pak. Alhamdulillah. Saya keluar, saya kirimkan ke Dikti lewat fax. Alhamdulillah izinnya keluar. Keluar izinnya. Nah, nomor 1 tadi sikap mental positif. Itu optimis selalu ya Pak, positive thinking. Selalu. Jadi di balik apapun pasti ada setitik yang luar biasa. Ada jalan disediakan. Ada jalan. Selalu ada itu. Tidak ada Tuhan itu tidak memberi jalan. Ya, saya ingat Pak ada kata-kata bilang orang mengapa mengeluh 1000 alasan, padahal dia hanya butuh 1 alasan untuk jalan baik, ya Pak ya. Ya. Lalu yang kedua tadi Pak Ivi katakan menciptakan mimpi ya kan. Ya. Begitu dapat izin, mimpi saya apa? Menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Ya. Apa tidak semua orang tertawa? Tertawa dong Pak, kan di situ saingannya banyak. Gedungnya aja kecil, rumah sewa belum dibayar lagi. Udah berani, wah saya dina ini. Alah Pak Yanto, lewat gedung aja petok itu bahasa Jawa. Apa itu Pak? Bunyi ayam, petok. Oh, bunyi ayam. Nyampur sama ayam ya Pak? Tawa ayam aja lah. Gedungnya jelek kayak gitu. Komputer terbaik di Indonesia ya. Terus ada yang ngomong Amikom, Akademi Mini Kompo. Saking kecil gedungnya, Pak. Astaga. Kenal yang namanya Mas Kelik Pelipur Lara yang jagonya plesetan itu. Ya. Amikom, akademi mirip kos-kosan Mas. Pokoknya penuh binaan, Pak. Tapi itu jadi penyemangat ya Pak ya, jadi penyemangat ya. Betul sekali ya. Ada satu kata sebetulnya, kalau kita sudah dicaci maki, dihina, tapi meneng, kita ikhlas, maka kita menjadi manusia yang teraniaya. Kalau sudah teraniaya, doanya mudah dikabulkan. Amin. Asik banget. 25 tahun kemudian baru saja 2009 lewat QS Star itu tentang rating perguruan tinggi komputer di Indonesia. Mamikom ratingnya 3, BINUS ratingnya 2. Jadi nomor 1 di Indonesia. Wow. 25 tahun. Wow. Itu 25 tahun. Kita itu harus punya, disampaikan Pak Ifik tadi, punya mimpi yang tinggi. Ya Pak, orang kalau mimpi jangan tanggung-tanggung, namanya juga mimpi kan. Jadi jangan mau mimpi jadi apa gitu misalnya yang kurang tinggi. Kita setinggi mungkin mimpi itu ya Pak. Jadi setinggi langit. Kalau jatuh masih di awan, Pak. Betul. Gatot kaca Pak. Astaga. Lalu Pak, setelah itu kita bagaimana muncul ide-ide? Setelah M ambil langkah, ya kita harus melangkah. Kalau saya biasa melangkah itu tanpa uang tunai. Jadi saya biasa berbisnis dengan itu ya. Gak apa-apa. Nah ini dibahas nanti bahasnya entrepreneurship. Tapi nggak apa satu aja. Jadi misalkan untuk perguruan tinggi itu pembayaran di muka dan pembayaran di belakang. Gedung, peralatan, kursi, komputer, semuanya bisa dibayar di belakang.
Hmm, Mahasiswa bayar di di muka. depan. Nah, Ada sehingga selisih dong, Pak. ada selisih waktu itu yang kita mainkan. Iya, 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 Itulah iya. cara saya, ini kisahnya orang di Entrepreneurship ya, Pak. Tapi memang entrepreneurship itu merupakan satu jiwa yang harus diterapkan oleh orang-orang yang ingin berwira swasta, Pak. iya, dan Nah, rumusnya nomor satu tadi, sikap mental positif. Ya. positif. Iya, 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 iya. Asik banget. Ya ini untuk terutama kan sekarang anak-anak muda banyak yang bercita-cita punya startup, itu Pak ya. Ah, iya, dengan senang hati. Tak Nah, ajari nanti. Ya, ya, iya. karena ini memulai dari nggak punya apa-apa kan. Iya, 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 iya. Kemudian rahasianya Hmm, smart kan? smart. Apa? Pasti kita menemukan sesuatu yang berbeda. Hmm. Ya. Jangan sama. Kalau sama kita nggak akan dikenal. Nggak dilirik, nggak dilirik. Startup. Nah, contohnya waktu pertama kali Amikom yang masih kecil itu, Pak, Iya, dengan gedung sewa yang belum dibayar itu, iya, saya jangan kalau prodi itu kan semua sama. iya. Bagaimana untuk membedakan konsentrasinya? Hmm. Nah, kita ketika itu membaca konsentrasi e-commerce itu sekitar 25 tahun yang lalu ya, Pak. Iya. Wah ya, betul. Masih masih kata asing tuh Pak e-commerce saat Masih itu. asing. Itu pun juga kita komputernya masih dial up itu ya. Kadang putus, kadang-kadang tidak. Kadang masuk, Langsung kadang enggak saya, ya. ya langsung kami konsentrasi e-commerce. Di dalam rapat tuh dosen berdebat ramai. Siapa yang ngajar Pak Yanto? Saya. Pak Yanto bisa nggak? Nggak bisa. Loh kok mau? Kan semester 5, sinau dulu. Jadi kita belajar dulu kan ya. Blusukan dulu ya Pak sana sini ya. Kan sini sana. Nah, Oke. nah, belusukannya itu dan kalau kita mengajar mata kuliah yang masih asing itu enak, Pak. Ya, Apa enaknya? Kalau semangat. salah nggak ada yang tahu. Ya. Itu salah ya kan. Tapi nggak salah sih. Itu. Betul, betul. Dan semangatnya lain Pak. Kalau kita ngajar sesuatu yang udah sering diajar itu kadang-kadang kita hilang semangat. Tapi Nah, kalau sesuatu yang kita sendiri sedang memperdalam wah, itu itu luar biasa energinya ya. 100 Pak itu. Ya, Termasuk di bidang film juga kayak. ya di bidang film juga Bapak dulu nggak Nah, ngerti apa-apa toh. iya. Hmm. Nah, jadi ini rahasianya apa? Sesuatu yang berbeda. Sama. Setelah itu konsentrasi berikutnya, ya akhirnya kita bisa menang dengan perguruan tinggi manapun. Kalau itu kaitannya dengan e-commerce gitu. Ya. Jadi kita bisa menang hanya itu saja. Yang lainnya kalah tidak apa-apa ya. Oh iya, ada ininya Pak ya. Ada Ada poin nilai kita lebihnya. bisa menang gitu. Betul. Ada poin lebih. Nah, Iya, setelah iya, iya. itu multimedia. Siapa yang ngajar Pak? Ya saya. Pak yang bisa. Ya enggak bisa kok ngeyel kamu itu. Kan Graphic design. semester 4 ya. Wah, Saya belajar dulu ya. Nah, gitu. Nah, kembali. ya sama. Tapi ada kecelakaannya ini, Mbak. Piye, piye Nah, Pak. tiba-tiba kawan saya dari UGM namanya Pak Arief Kusumawanto. Itu syaratnya kan ngajar desain grafis. Tiba-tiba datang, Pak Yanto, saya nggak bisa. Saya itu disuruh sekolah ke Jerman. Wah, itu yang mau Pak efek tepat. Pusing juga saya. Waduh. Oh, udah nggak apa-apa Pak. Terima kasih lah atas kesediaan. Terpaksa saya belajar selisihnya dengan mahasiswa 1 minggu, Pak. Mau belajar, setelah itu tiba-tiba saya mengajar, ada yang tanya, Pak, katanya kunci desain grafis itu kolase dan montase. Menurut Bapak bagaimana? Wah, Waduh. waduh. Tapi kan kita dalam bahasa Jawanya kan dalang. Ya Pak. Betul sekali kata kakakmu itu. Tapi kalau hari ini aku ajarkan, kamu nanti bingung. Dalam hati saya, wong aku ya bingung. Oh, nggak ngerti Pak. Apa itu ya? Wong belum belajar. Minggu depan kita ajari kolase dan montase. Setuju? Setuju gitu. Nah, itu kisah. Harus pandai berkelit ya Pak. Namanya juga dosen. Nah itu, jadi rahasianya
sesuatu berbeda. Maka sama halnya kalau Amikom sekarang. Amikom Ya. sekarang apa? Perguruan tinggi generasi keempat. Wow. Kenapa? Supaya enggak loh. Kita itu mencari sesuatu yang orang lain belum. Nggak punya spesial. Ya, Nah, Pak. Ya, ya. generasi keempat, otomatis ya juara Indonesia. Kenapa? Nggak punya musuh, Pak. Ya. Nah, gitu. Nggak ada kompetitor ya, Pak ya. Nggak ada. Nah, yang lain generasi 2, generasi 3, Hmm. kita generasi 4. Kita yang cari yang nggak punya musuh ya. Ya, ya, Supaya apa? ya. Supaya menang. Supaya menang. Semakin sedikit musuhnya, kans menangnya semakin besar ya, Pak. Sama dengan film tadi ya. Sama. Film, ya, Jadi game. awalnya kan film itu ya kita ditolak itu, Pak, ya kan. Ditolak, Pak. Oh ya, saya pertama kali datang ke televisi, berapa Pak Yanto? 50 juta Pak per episode. Waduh mahal Pak Yanto itu. Hmm. Itu film ya X gitu aja lah ya itu. Yang buatan Jepang, nggak usah tak sebutkan Ya, namanya ya, kan. ya. Itu hanya 1000 US dollar atau ketika itu 13 juta. Ya Oh. udahlah Pak 10 juta nggak apa-apa. Wah, Hmm. juga masih mahal, filmmu belum terbukti Pak Yanto. Ya udah ditayangkan Pak, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Udah untuk iklannya Amikom. Hmm. Nggak bisa Pak Yanto. Nggak Kenapa? bisa juga. Nggak bisa. Karena rating Pak Yanto. Kalau rating saya jatuh, saya nanti oleh bos saya bisa dicopot. Nah, nggih. Nah, selesai Pak. Beresiko, Pak. Nah, seperti itu maka saya punya mimpi. Aku ingin membuat film kelas dunia. Hmm. Nah, jadi kayak begitu cara bermainnya saya. Bu, caranya gimana ya? Begitu otak kita tadi punya mimpi seperti itu, Tuhan itu seperti menunjukkan jalan. Dek, 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 Oke. dek, dek, dek. Seperti kita puzzle satu, satu, satu. Ya ditunjukkan aku ketemu Disney, aku ketemu caranya begini loh buat film. Nah gitu Pak. Nah, jadi sesuatu luar biasa. Jadi itu cara saya dalam membuat film kayak begitu. Jadi pertama kali bagaimana supaya ceritanya kelas dunia. Saya belajar cerita dan akhirnya bisa terbitkan buku di Oscar winner box office The Secret of Screenplay dan udah saya buktikan 40 international award. Tidak kelas dunia, apalagi di Hollywood menang. Nah, Nah, iya. mau Maka apa lagi? ya, saya dikirim oleh, ya saya terima kasih oleh Kemendikbud, dikirim ke Hollywood saya. Terus saya ke Silicon Valley sekalian. Nah, Iya, karena iya, menang filmnya di sana dan iya. itulah pintu saya bisa masuk Hollywood. Pak Yanto, saya jadi ingat satu kata-kata yang bilang begini, kalau kita itu bekerja keras menuju sesuatu, maka tidak ada luck, tapi adalah kerja keras bertemu dengan opportunity, sama dengan luck gitu ya. Jadi keberuntungan itu bukan datang dari langit begitu aja ya Pak, tapi memang harus dicari dan ketemu gitu kan, ketemu partner, ketemu Hollywood, ketemu siapa lagi Pak, banyak kan Ya, orang badan-badan satu. internasional itu. Memang jadi waktu saya juga nakal ketika itu oleh Kemendikbud bukan film ya kan. Ya, Ketika itu kan Battle Surabaya kan menang, sudah punya ya, 10 penghargaan internasional. award. Waktu mau ke Prancis tuh nggak dibawa gitu loh. Terus saya bilang, saya Loh. telepon, ini Bu, ini nggak dibawa betul, nggak apa-apa. Tapi Ibu awas loh ya, kalau ini nanti ada di bootnya Malaysia. Bisa begitu. Iya. Nah, akhirnya dibawa Pak. Ya udah ngacam sini. itu ancaman halus ya Pak. Tapi emang betul juga sih kalau di sini nggak bisa ya ada jalan lain ya Pak. Kita harus punya bargaining power, tidak boleh. Ya, bargaining Nah, power. di Perancis inilah saya baru tahu cara jualan film itu gimana. Saya kan biasanya ibaratnya jualan perguruan tinggi gitu Pak. Betul, Nah, betul. jualan film ya. Beda Pak. Iya, sangat berbeda. Tapi prinsipnya sama satu. Silaturahmi. Nah, gitu. Oh, oke. Nah, kebanyakan mereka cara jualannya orang Indonesia nunggu di booth. Kapan lakunya kalau di booth? Nunggu durian runtuh namanya Pak. Ya, nunggu durian runtuh. Nggak runtuh-runtuh, Pak. Ya kan? Nggak runtuh-runtuh.
Nah, jadi di Marsudi film itu di tepi pantai yang sangat indah. Oh iya. Nah, di depannya itu ada jalan, sebelahnya itu isinya apa rumah makan, restoran. Wah. Nah, saya ada restoran yang para bintang film top tuh datang ke situ. Namanya Majestic Bar. Hmm. Nah, saya datang ke sana apa, Pak? Nonton daftar menu dan harganya berapa? Kuat orang bayar di situ ya karena saya bawa partner saya 4 gitu ya kan. Nah, ternyata nggak mahal, Pak, ya kan. Oh gitu. Kalau bawa satu ya paling 100 euro lah. Bawa Hmm. 4, Hmm. 400 euro ya kalau sekian aku masih bisa bayarin lah. Masih bisa, masih Nah, bisa. nah, ini sebetulnya. Jadi kalau di booth paling 10 menit, setengah jam karena tamunya kan banyak. Nggak Betul, akan betul. bisa deal. Nggak konsentrasi. Hah. Saya ajak ke nah itu Restoran termahal. restoran termahal kalau para bintang film Hmm. makannya di situ sambil dia juga yang lihat oh iya bintang top itu produser top nah, ada di situ semua ya kan. Dulu zaman siapa yang top Pak bintang film di situ? Masih ingat? Yang datang itu kalau nggak salah ya eh, salah Russell Crowe kalau nggak salah Oh, itu. oke, Nah, oke. kemudian Russell Crowe ya. Kim Kardashian itu kalau nggak salah. Waduh. Seksi itu, Pak. Terus kalau yang cowok ada Ben Affleck, kemudian Oh, oke, oke. apa saya ya. Iya, 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 Oke iya. di situ itu hebat-hebat toh. Hmm. Apalagi aktor Prancis sendiri ya banyak ya. Oh Inggris ya, ya, banyak. ya. Bahkan kalau yang dari Eropa banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ya, Nah, ya. itu udah tak ajak makan, Pak. Wah, nek makan itu ngomongnya kan bisa 4 jam. Dan mereka nggak akan ngusir kita, Pak. Nah, Nah, kita apa nggak takut kemahalan, tuh, Pak. Tambah lama, tambah banyak pesanannya gitu. saya banyak-banyaknya itu ya berapa lah. Berapa ya? Oke. Satu orang 100 euro itulah. Iya, iya, iya. Ya banyak ya menurut dari Itu. pengalaman saya. Ah, udah makan ngomong sih ngomongnya yang dibanyain Pak, Iya, makannya iya. Makannya kecil. didikitin. Nah, Akhirnya dapat, Pak. akhirnya Berhasil. jadi friend Pak. Ya, Hmm. ini sebetulnya. Ya, Jadi ya. kenapa saya bisa international business? Jawabannya friend. Saya katanya jadi friend Pak. Ya, 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 ya. Udah friend oke lah, wes enak. Nanti seminggu setelah dari sini kamu tak kasih plan untuk bagaimana menjual film kamu. Nah, Hmm. ini Pak. Termasuk saya ketemu namanya Marco Basalmo, ya orang Itali Ya. yang pengen juga di. Sebetulnya saya yang ngajari ini adalah dari CEO-nya namanya Mercury Film dari New York. Mercury Film. Dia Hmm. kan dari New York si Marco. Nah, dari sini sebetulnya awalnya udah jadi friend semua, udah kirim-kiriman email dan sebagainya, ada tindak lanjut hingga sekarang Deal. Marco ketemu eksekutif produser Hollywood. Eksekutif Hollywood ini punya kawan banyak sekali. Hmm. Kalau misalkan dalam bidang apa ya, story itu ada David Reynolds yang saya kenal, yang kerja sama dengan kita, itu penulisnya Finding Nemo. Woi, Kalau siapa yang misalkan, nggak tahu ya? ya siapa yang nggak tahu, Siapa yang nggak ada tahu? Nick Camacho. Nick itu siapa? Hmm. Visualnya efek film Beauty and the Beast. Ya, nah, Wes. siapa nggak tahu ya? Ternyata dia orang yang Duh. Nah, Oke. kemudian saya tiba-tiba diundang oleh keluarganya Clint Eastwood. Gara-gara apa? Ya Hmm. pengalaman di Prancis. Jadi saya ketemu Oh, di restoran. Ya, saya bilang, this is our treat. Ini kue tak traktir. Gitu. terakhir gantian, gantian ya. Hmm. Itu namanya Alex ya, Alexander Wright gitu kan. Hmm. Suaminya Francisca Eastwood nih. Setelah itu Hmm. diundang ke rumahnya, Pak. Waduh, Wah, mewah Pak rumahnya. privacy lah ya kan. Saya Di Californianya di mana tuh Pak? apa Californianya di mana? di Hollywood ya Oh, di di Hollywood. Ya, 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 ya. Beverly Hills di Beverly Hills. Wah,
rumahnya di sana. Begitu aku keluar mau pamitan tuh ketemu Sylvester Stallone. Waduh, Baru, baru lewat ya kan. peluk Pak, dipeluk dulu. Oh Dipeluk enggak, nggak? baru lewat naik mobil ya Pak. Oh, naik mobil. Kirain Bapak peluk tadi. Badannya kan gede, Pak. Ya, saya ya itu kalau saya awalnya ketemu namanya Ya, Manu Bugi. Terus akhirnya saya dikenalkan juga produsernya Superman Return, Jill oke. Adler. Nah, gitu Pak. Jadi Jadi ini modelnya bisnis sambung menyambung ya, Pak. perkawanan ya, perkawanan. Ya, Jadi ya, ya, bisnisnya ya bisnis nah, ini ya, ya. gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita nembus Hollywood, wah belum kenal, ya Nggak sorry. dilirik pun enggak ya, Pak. Nggak dilayani. Jadi harus ada sejarahnya Ya, menjadi friend dulu, Pak. iya, iya, Nah, iya, iya. kalau sekarang kita ngerjakan proyeknya Kevin Costner. Really, Pak? Ah, iya betul. Wow, Nah, wow, iya. wow. Nah, kalau Itu kemarin ngerjakan proyeknya Warner Bros. Warner Bros. Ya, ya, Nah, ya, jadi ya. itu dari mana? Ya itu tadi Ya, ya, ya. perkawanan itu. Iya, 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 iya. Nah, Oh, itu tadi yang namanya saya katakan tadi rahasia. Yang TT terakhir, terimalah kegagalan sebagai bagian dari pelajaran. wah, Nah, jadi itu mantap itu. setiap apa yang gagal, ya ambil. Pertama belajar dari kegagalan, Ya. kamu koreksi, perbaiki, dicoba lagi, ya kan? Pokoknya pantang putus asa. Saya juga punya, Pak. Ya. Punya. Saya bilang gini, kamu menang atau belajar lagi. Nah, ya sama aja, Pak. Ya, Ya kan? Kalau menang kita ya tercapai kan. Tapi kalau kalah ya belajar lagi dong. sekali. Nah, itu akhirnya kalau bagian akhir dari kegagalan, setiap kegagalan itu ada setitik sisi kesuksesan. Nah, Maka orang harus menemukan yang hanya setitik saja. setitik itu Tapi itu sebetulnya langkah awal. modal kita berikutnya. Asik tuh. Nah, kalau boleh tanya sedikit tentang gamifikasi, Pak. Itu kan gamifikasi adalah cara belajar juga tuh, Pak. Itu kan diterapkan juga di Amikom ya. Ya, termasuk di ya dunia pokoknya karena Eh, kita punya filosofi adalah enjoyment culture. Nah, enjoyment culture. enjoyment culture itu yaitu budaya ya kamu itu mau berangkat kantor itu kalau bisa enjoyment lah. Ya, minimal kayak saya tersenyum sampai pipinya dekik nah, itu, Pak. Itu kebanyakan makan bakso, Pak. Mulutnya gede. Jadi itu enjoyment culture itu harus dimiliki Ya, di budaya kita sehingga ya nggak apa-apa pokoknya kamu itu ya larinya game dalam art game digunakan di dunia atau pembelajaran. perusahaan atau di Edukasi. edukasi. Ya, Jadi karena pokoknya intinya arahnya ke budaya pertama yaitu enjoyment culture. Kalau enjoyment itu lebih dekat dengan fisik biasanya ya. Naik lagi ya, yang saya sebut sebagai learning culture. Nah, jadi budaya belajar. Kamu harus terus belajar. Pak Yanto itu orang fisika. ya, Tapi di film udah 40 international award. Ya, mari kita bersaing jumlah awardnya, Pak. Gitu kan. ayo, ayo. Ayo. Ya. Lifelong learning, Pak. Lifelong learning. Nah, lifelong learning. Nah, Ya, ini ya. budaya kita harus karena kalau kamu sudah belajar itu pasti kamu akan berikan sesuatu pada orang lain. Ya, Nah, jadi memberikan sesuatu yang bermanfaat. kontribusi. Ya, kalau orang itu enjoyment itu akan bahagia kan, memberi kontribusi itu juga Nah, kebahagiaannya. Bahkan kadang-kadang kan kalau punya prestasi itu kan apa ya kebahagiaan jangka pendek. bangga Tapi juga, kalau Pak. kontribusi jangka panjang. Ya, ya, ya. Tetapi Jadi kalau budaya yang berikutnya caring culture, budaya caring. Setelah learning nih, Pak. ya. Caring. Setelah itu ya kamu dengan orang lain itu hanya satu kata kunci, berbuat baik. Udah. Dan sikap mentalnya positif melihat orang. Compassion ya, Pak. Ya, Compassion. compassion, betul sekali. Kalau itu adalah kebahagiaan yang
Badi. Aduh. Iya, Pak. Jadi itu Nah, emang makanya terakhirnya budayanya Amikom yang berkait itu Hmm. purpose culture, ya kan. Ya itu Apa itu, apa? Pak? Apa? Bahagia. Ya kan? Bahagia. Iya. Tujuannya hanya kepingin kita itu bekerja di Amikom bahagia. Bahagia. Ya, itulah. Jadi belajar yang membuat kebahagiaan ya, Pak. Makanya saya tersenyum terus, Pak. Iya, iya, iya. Awet muda loh Pak Yanto ini. Ya, karena dari wajahku kan masih 25 tahun tuh, Pak. Ih, Pak, Pak Yanto, kita kan dulu ketemu di ini ya, di Halong Bay ya Pak ya. Ya, Longbil. Halong Bay, Vietnam. Kita ketemu dalam rangka APIKTA. Apik. APIKTA di Vietnam, Asia Pacific City Award. Dan di situ memang Bapak selalu mensponsori murid-murid ya, Iya, mahasiswa-mahasiswa untuk berprestasi ya iya. Pak. Yes, Nah, Pak. kenapa kok cuma segelintir sekolah-sekolah apa tinggi yang punya minat seperti itu Pak? Kenapa nggak lebih banyak lagi ya? Kalau saya lihat-lihat ya kita nggak punya terlalu banyak perguruan Ya, tinggi yang berpikir ya seperti itu paling untuk ya selain Amikom kalau dari swasta ya kalau PTN itu biasanya ya UGM, ITB itu yang binus biasanya langgan. ya. Mungkin UI dan Ya, kalau kalau perguruan tinggi swasta biasanya ya Amikom, ya. ada BINUS, Binus ada ya. ya Unikom, ada Gunadarma, Ini ya paling ya itu saja. iya, iya, iya. Kenapa tuh, Pak? Nah, itu saya nggak bisa jawab, Pak. Tergantung kebijakannya perguruan tinggi. Iya, Kalau kita memang kebijakannya award itu bagi Amikom adalah reputasi. Paling tidak kita sudah lebih dari 80 international award ya kan. Awardnya banyak nggak apa-apa. Itu cara kamu hai mahasiswa untuk bisa keluar negeri dibiayai Amikom. G. Nah, kamu nah, ini yang mungkin nggak dilakukan oleh banyak perguruan tinggi. Kita setiap tahun ada yang namanya Amikom ICT Award, Amikta. Nah, Amikta. otomatis Amikta. setiap ada Inaikta sekarang jadi identik ya 30 kirim lah udah punya gitu. Ada nggak Tinggal tahu ambil, gerakan ada itu. stok ya. Stoknya Ada banyak stok. ya, Pak. Maka kalau tiba-tiba Pak Efik, Pak Yanto, gimana kalau malam ini ngirim? Insya Allah siap. Ya. Dan itu biasanya kan Aspiluki kayak begitu. Malam-malam G. tuh pokoknya Dadakan. malam ini harus Pak didet. Rianto Ghazali telepon ya, Pak. Iya, biasa. Pak Jarod biasanya kan. Pak Jarot. Akhirnya tenang hati kita. G, G, Kalau G. waktu di Halong B karena saya jadi Yuri Juri, kemarin juri, ya. konon panitia panitia kita Ya. itu enggak boleh, ya udah kita nggak ngirim. Padahal kata Pak Hidayat enggak apa-apa Pak Yanto. Lah, kalau Hmm. nggak kayak begini Indonesia sedikit nanti buatnya. Jadi justru kalau ini pengalaman saya di Halong B ya Pak. Ya. Nah kalau sudah juara satu itu sebetulnya itu yang betul-betul menang. Tapi juara dua, juara tiga, merit satu, merit dua itu hanya hadiah, ya kan? Ya. Iya tuh Pak. Nah, Betul. misalkan ketoknya Vietnam kena apa kalah ya, tapi dia Ya. tuan rumah ya udahlah, ya Merit. ngomong saya ngusulkan merit. Nah ini sedikit rahasia dibuka ya ngomong. Sehingga Iya, 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 iya. kita harus apa perguruan tinggi harus ngirim sebanyak-banyaknya dan yurinya juga sebanyak-banyaknya karena Iya. ada yuri di situ itu ya merit lah kan sudah lumayan Pak. Iya, iya, iya. Dan itu award, Pak. Buat International award itu walaupun merit juga. nah itu katanya Pak Hidayat begitu ya kan. Oh, nggih, nggih, Saya nggih. rasa ini penting ini supaya Iya, iya, iya. dibutakan. Jadi kalau bisa kita jadi yuri sebanyak-banyaknya yuri Iya, ya. iya. Iya. Supaya apa? Di masing-masing itu kalau kita juri, kalau kita ada di situ ya harapannya dapat merit lah gitu. Iya, minimal, minimal. Tapi ya nomor satu lah. Ya, Bisa, kita bisa. tetap nomor satu. Kita Kita mimpi juga, lagi nomor ya kita satu. yang nomor satu juga akhirnya biasanya menjadi produk. Ya Battle Surabaya itu kan dulu juga pemenang kan ya, Pemenang. Ya, award, ya, ya, ya ya. kan. Setelah Ya. itu kita bawa mendunia dan alhamdulillah berhasil ya. Saya rasa ya. Hebat, Pak. Saya salut banget. Apalagi apa nanti kita di Kuala Lumpur ya. Sayang ada pandemi jadi agak diundur tuh.
Oh iya. Apikta Award ya. Iya Tapi kemarin itu tuh, iya pokoknya saya udah siap mau berapa produk gitu Pak. mereka lagi rapat sih katanya lagi Ya. memperbincangkan tentang apa realisasi di pandemi ini gimana caranya. Mungkin mungkin online gitu ya. Jadi jadi mereka tetap mau mengadakan Apikta itu tetap sih, niatnya tetap Ya. ada gitu. Cuman sayang ya Pak, kalau misalnya online begitu, kita kan nggak ada kesempatan jalan-jalan di negara Asia Pasifik ya Pak. Oh gitu ya. Iya, kan Nah, saya mahasiswa udah juga mutar-mutar ya Pak. nggak untuk mahasiswa loh, bukan untuk Pak Oh, udah Yanto. mahasiswa. Ya Untuk udah mahasiswa kan. mahasiswanya. Iya. Itu kan ini sendiri ya Pak, apa namanya, satu experience sendiri yang Ya, berkesan gitu ya. betul. Apalagi yang belum pernah keluar negeri barangkali ya, Oh untuk iya. melihat dunia dari pandangan yang berbeda gitu. Oh di sini tuh begini, di sini begitu Ah, gitu Pak ya. betul, Pak. Iya, iya. Heeh. Ya, Oke, kita kan juga langganan ya untuk menang di Korea, menang di Taiwan, oke, dan ya, ya, banyak ya, merit itu ya. ya, Kalau ya, ya. Holong B memang kita nggak boleh ngirim, Mbak, ceritanya gitu. Ya itu dia, salah Jadi paham itu, atau itu harus kata Pak Dian, oh nggak gitu Pak Yanto. Ah, ya udah. ah, Kita itu harus kirim sebanyak-banyaknya supaya apa? oke, Ya supaya kita meritnya banyak, winnernya juga banyak. ya, ya, ya. Oke, Pak Yanto nggak sadar ya, kita udah lebih dari 30 menit loh Pak. Oh ya Ini nggak apa-apa. asik, nggak apa-apa. Kapan saya boleh main ke Jogja ya Pak ya? Oh, kapan-kapan kalau Ah, iya kan. nanti kita cari restoran yang paling mahal dan Pak Yanto yang saya undang nanti ke sana. Oh iya, enggak. Supaya bisa ngobrol berjam-jam. Kalau Jogja itu saya jadi tuan rumah. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, sampean tamu saya. Nggak boleh ya, Pak ya. Ya, harus tuan rumah yang Nah, kalau yang saya ke Bandung, nah itu. boleh. Oke. Oke, Pak Yanto. Jadi kita sampai di apa penghujung acara. Masih ada lagi titipan-titipannya Pak Yanto tadi? Jadi akhirnya kalau kepingin tadi sukses yang Ya, namanya belajar neng, neng, ning, nung akan menang. neng Itu ning nung. pertama neng. Jadi menang itu Menang. hubungan kita dengan Tuhan, semua benda, harta benda ditinggalkan. Neng. Setelah itu ning, kalau sudah hubungan dengan Tuhan bagus, hatinya bening. Nah, setelah bening ya akhirnya kita ngejawantahkan, kita terapkan bekerja dengan cara yang baik. Ya, itulah nung dan Nung. akan menang. Jadi Wah, akhirnya bagaimana supaya neng, ning nung. bagaimana sukses dengan orang lain? Lose your ego, find your compassion. Compassion yang tadi ya, Pak. Oke, Pak. Jadi sebagai terakhir biasanya ada salam kompeten. Saya mau ubah sekarang. Salam apa tadi? Neng ning nung. Neng, ning, Salam neng ning nung, nung gitu nah, ya. Hah? nah, itu Aku ya. 1 2 3. Salam neng neng, ning ning, nung. nung, Nung. nang. Nah, Salam salam kompeten.